kapal selam kuning atau The Yellow Submarine, Villarreal, wakil dari Spanyol, melaju untuk pertama kali di babak final Liga Eropa dan mereka menantang The Red Devils Manchester United di Energa Gdansk Arena di Polandia. Dan siapakah yang akan menjadi juara untuk Liga Eropa pada musim ini, kita akan bahas dan ngobrol. Oleh bersama dengan Ropan, dan tibalah saatnya kita akan menyambut final Liga Eropa yang akan berlangsung di Gdansk Arena, di mana mempertemukan antara Villarreal, wakil Spanyol, dan MU, wakil Inggris. Siapa yang akan memenangkan pertandingan menurut Anda? Tentunya bagi pendukung MU akan tetap setia bahwa MU harga mati harus bisa menjadi juara di Liga Eropa setelah tidak ada satupun trofi yang mereka dapatkan pada musim ini, baik di IPL atau Liga Primer Inggris, di Piala FA dan Piala Liga Carabao Cup. Karena di Carabao Cup kita tahu bersama sudah diraih oleh tetangga mereka Manchester Biru, Manchester City, yang menjadi juara dan juga sekaligus mereka mengunci gelar di IPL pada musim ini. Sementara di Piala FA menjadi milik dari sang rubah Leicester City saat mengalahkan Chelsea di babak final di Wembley. Dan sekarang adalah harapan satu-satunya bagi kubu MU, bagi pasukan oleh Gunnar Solskjaer, untuk bisa meraih trofi pertama mereka musim ini, yaitu Liga Eropa. Kesempatan itu sangat besar dan Ole bisa mengikuti, menyamai apa yang pernah dilakukan oleh Jose Mourinho pada 2017 ketika mereka menjadi juara di Liga Eropa saat itu, mengalahkan Ajax di babak final. Dan lawan yang akan mereka hadapi adalah Villarreal mungkin saja menjadi tim yang lebih sedikit di bawah MU untuk kalau di bursa taruhan di Eropa, di William Hill sampai di Asian Bookie, itu pasti mengunggulkan MU dalam pertandingan nanti. Dan ini cukup mendasar bahwa memang MU ada di atas angin melawan mereka. Bahkan salah satu situs resmi Kaya Bola ya, yang ikut mendukung acara di YouTube saya ini untuk Liga Eropa di final, sampai juga mereka akan dukung sampai di babak final Liga Champions. Kaya Bola bisa Anda ikuti yang membuka website mereka, dan situ Anda bisa melihat apakah mereka sama seperti yang dilakukan oleh William Hill di sana, dan juga sampai ke Asian Bookie. Dan di situ Anda bisa dapat lengkap sekali jika Anda ingin suatu rezeki dan keberuntungan di dalam ikut melihat keramaian yang ada di final Liga Eropa. Dan apakah Villarreal mampu menghadang MU? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Mereka adalah tim yang memutuskan kemungkinan terjadinya final sesama klub Inggris, di mana mereka menghentikan The Gunners Arsenal di babak semifinal. Ya, dalam 2 pertandingan 2 leg mereka menang di kandang mereka, dan mereka mampu menahan imbang Arsenal di Emirates. Itu yang memutuskan ambisi dari Arteta untuk bisa membawa Arsenal ke final, untuk menjadikan sesama klub Inggris di final, atau sama seperti di Liga Champions ketika City dan Chelsea bertanding sesama klub Inggris di babak final di UCL. Dan itu tidak bisa terjadi di Liga Eropa karena gara-gara ada Villarreal di sana yang menggunting ya bagaimana ambisi harapan dari pendukung-pendukung
Arsenal untuk melihat tim kesayangan mereka bertanding melawan MU. Dan MU sendiri melaju ke final setelah menggagalkan juga ambisi yang lainnya dari AS Roma. Nah, dengan hadirnya Villarreal ini harus hati-hati bagi Ole dan pasukannya, karena Villarreal ini bukan tidak mungkin akan membuat kejutan. Bagaimana mereka sekarang ada di posisi ke-7 di La Liga. Mereka memang kalah dalam pertandingan terakhir melawan Madrid kemarin, tetapi sudah terlihat di situ bahwa tim ini tim yang berpotensi besar bisa mengalahkan MU kalau MU tidak hati-hati, bahwa mereka berambisi untuk bisa menjadi juara untuk pertama kalinya. Karena di Liga Eropa ini dalam sejarah mereka ikut, Villarreal sudah 3 kali pernah ke semifinal dan semua gagal untuk bisa mencapai final. Ini adalah pertama kali ketika mereka menembus babak puncak di Liga Eropa. 2004 mereka pernah gagal di babak semifinal Liga Eropa. 2011 juga sampai 2016 mereka maju melangkah sampai sejauh di 4 besar, tapi pupus harapan mereka untuk melaju ke final apalagi menjadi juara. Mereka juga pernah ada satu ajang yang kuat di 2005, 2006 mereka ikut di Liga Champions, tapi mereka gagal di babak semifinal saat itu. Jadi memang nasib mereka ini selalu terganjal di babak semifinal di Liga Eropa dan juga saya katakan tadi di UCL. Ini adalah prestasi tertinggi bagi mereka ketika mereka ada di babak final. Dan harus diingat, mereka punya Unai Emery, pelatih mereka yang mampu mengubah bagaimana gaya permainan dari Villarreal menjadi lebih enak untuk ditonton, menjadi lebih mereka bermain selalu dengan beautiful football, lebih agresif. Dan dia memperlihatkan itu karena Unai Emery ini kan punya DNA yang kuat ketika di Sevilla, membawa tim ini menjadi juara di kancah Eropa. Karena kita tahu bersama Sevilla ini adalah tim terbanyak yang menjadi juara di kancah Liga Eropa. 6 kali mereka bisa menjadi juara. Ini suatu hal yang sangat bagus ya bagi klub-klub Spanyol. Dan DNA klub-klub Spanyol itu memang terasa begitu kuat ketika tampil di Liga Eropa. Karena Sevilla kan sebagai juara bertahan pada musim lalu mengalahkan Inter Milan. Dan klub Spanyol lainnya yang pernah menjadi juara di sini Atletico Madrid, kalau tidak salah 3 kali ya. Real Madrid ada 2 kali di Liga Eropa dan 1 kali adalah Valencia. Jadi begitu banyak ya tim-tim Spanyol yang merajai di kancah Liga Eropa. Ini adalah penantian yang lama dari Villarreal untuk bisa mencapai di kasta kedua ya di daratan Eropa setelah UCL, Liga Eropa. Mereka tidak akan melewatkan ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan ini. Dan dengan komposisi pemain mereka yang merata, saya pikir ya, merata di semua lini, tidak ada yang paling menonjol di sini ya. Itu yang berbahaya buat mereka. Mereka punya, selain Asensio yang ada di bawah Mister, punya lini belakang yang sangat kuat ya. Bagaimana mereka punya Raul Albiol ya, pemain veteran mereka yang sangat kuat di belakang. Kemudian mereka punya Pau Torres, pemain yang juga pernah masuk di tim nasional Spanyol. Pau Torres ini adalah pemain yang sangat bagus untuk bermain dengan 2 bek sejajar ya. Kemudian mereka punya Funes Mori di belakang juga yang bisa bermain dengan sangat baik ya. Ada Gaspar Mario yang menjadi kapten kesebelasan yang berdiri juga di sisi flank. Jadi mereka sangat kuat. Di tengah saya lihat ini harus hati-hati bagi entah Fred yang dimainkan, McTominay atau Pogba yang ada di sana untuk bertarung dengan pemain-pemain seperti Dani Parejo yang sangat baik, Etienne Capoue yang juga pernah lama bermain di Watford di IPL, dan ini menjadi otak atau kekuatan bagi Villarreal dengan Etienne Capoue dan Dani Parejo yang sangat berpengalaman, sangat tenang. Mereka selalu bisa mengalirkan bola dengan sangat baik, menyerang dengan bagus, dan ketika ditekan kedua pemain ini juga sangat cepat untuk balik ke posisi mereka karena mereka berada di sentral permainan di lini kedua atau pemain di tengah bagi Villarreal ya. Tringueros mungkin ada di kanan yang bisa membantu mereka, dan Muy Gomez bisa dimainkan oleh Unai Emery di posisi kiri. Jadi mereka akan biasa bermain dengan 4-4-1-1 atau 4-4-2 ya.
Kalau 4-4-2, ya, dua di depan yang saya lihat yang memang pasti akan dimainkan oleh Emery, ini yang juga berbahaya adalah pemain seperti Carlos Bacca, ya, Gerard Moreno. Dua kekuatan mereka yang selalu menjadi predator, selalu mencetak gol di lini depan karena kuatnya lini tengah untuk selalu mensuplai bola-bola, memanjakan kedua pemain ini, Bacca dan Moreno yang ada di depan. Jadi untuk memutuskan alur serangan dari Villarreal, saya pikir ini adalah tugas bagaimana McTominay atau Fred kalau dimainkan di sini untuk betul-betul paling tidak bertarung untuk mencegah Dani Parejo dan Etienne Capau untuk mampu mensuplai bola, ya, ke Carlos Bacca, ya, atau ke Moreno, karena sumber kekuatan dari Villarreal ini ada di dua pemain ini. Kalau dua pemain ini diredam atau ruang gerak mereka dipersempit oleh McTominay dengan pressing yang sangat tinggi dari McTominay dan juga dengan Fred, termasuk Pogba juga ikut melakukan tugas itu, saya pikir MU akan memenangkan pertandingan. Ya, sejauh mana mereka mampu meredam Etienne Capau dan Dani Parejo, karena saya melihat bahwa dari pertandingan ke pertandingan yang dimainkan oleh Villarreal di La Liga sampai di kancah Liga Eropa, bahwa peran penting itu selalu diberikan oleh Unai Emery kepada Etienne Capau, ya, Etienne Capau dan Dani Parejo. Inilah saya katakan dua pemain yang menjadi sumber berbahaya sebelum bola tiba di Carlos Bacca atau di Moreno. Memang mereka punya Muy Gomez yang juga cepat, ya, atau Tringuero yang begitu cepat yang bisa membantu. Tetapi dua pemain ini kalau di pressing dengan sangat tinggi, ini akan sulit bola datang ke kotak penalti atau umpan-umpan matang yang akan dialirkan oleh Capau dan juga Dani Parejo. Nah, dalam sistem bola mati atau corner kick yang perlu diperhatikan oleh pemain-pemain belakang MU adalah melihat, ya, pergerakan dari Albiol yang cepat naik ke depan atau Pau, ya, Pau Torres. Ini dua pemain yang juga cepat di dalam bola-bola potong di udara ketika dapat set piece yang berbahaya. Jadi itu yang, tapi kalau saya lihat ini kan hanya dua pemain belakang yang memang kuat di dalam mendukung serangan, terutama bagaimana mereka mengantisipasi menyambut bola-bola corner. Namun dalam permainan di lapangan, Villarreal itu banyak bergantung kepada yang saya katakan tadi, yaitu Capau dan juga dengan Dani Parejo. Jadi itu yang sudah harus dilihat, dan saya yakin Ole Gunnar Solskjaer tahu bagaimana cara melakukan yang terbaik terhadap dua pemain ini. Dan satu hal yang saya agak meragukan yaitu lini belakang dari MU. Kalau Harry Maguire tidak ada, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana mereka bisa bermain dengan sangat solid di belakang? Hanya bisa mengandalkan satu nama yang mungkin sebagai pendamping Maguire sejauh ini yang kita tahu, yaitu Victor Lindelof. Memang mereka masih punya Tuan Sebe yang bisa dimainkan, Eric Bailly yang mungkin bisa mengisi posisi dari Harry Maguire, tapi semua tidak sekuat Harry Maguire, sang kapten kesebelasan dari MU. Jadi itu yang saya lihat ketika Maguire tidak ada karena bermasalah ketika pada tanggal 9 yang lalu, bagaimana mereka bisa pemain ini mengalami cedera ligamen, ya, atau bermasalah dengan ankle dia saat menghadapi Aston Villa. Dia melewatkan 3 pertandingan terakhir di mana MU tidak memenangkan pertandingan itu sebelum MU menang terakhir dengan pasukan kedua mereka yang dilepas oleh saat mengalahkan Wolves di kandang Wolves di Molyneux dengan 2-1. Tapi 3 pertandingan sebelumnya tanpa Maguire itu tidak menang, kalah dari Leicester, kalah dari Liverpool, dan imbang dari Fulham. Dengan 3 pertandingan itu, itulah saya melihat bahwa begitu penting peran dari Harry Maguire di belakang, dan semua tahu bahwa tanpa pemain ini akan berbahaya, ya, bagi pertahanan MU sendiri. Walaupun mereka punya Aaron Wan-Bissaka, ada Luke Shaw di belakang, tapi harus tetap berhati-hati. Siapa yang akan dimainkan, Bayi atau Tuan Sebe, itu menjadi bagaimana hak prerogatif dari seorang Ole. Tetapi siapa yang akan mengawal ini itu yang kita akan lihat nantinya di sana. Disinilah peran utama yang dituntut McTominay dan Fred untuk bertarung habis-habisan sebelum bola sampai ke belakang. Entah di sana mungkin ada Eric Bailly atau dengan Lindelof kalau Maguire tidak dimainkan. Kemarin memang sudah bisa berjalan dengan baik. Maguire sudah melepaskan Kruk dia
Jadi dia sudah coba tapi itu masih sulit saya pikir untuk tampil dalam situasi yang sempit bermain pada Rabu atau Kamis pagi di dini hari. Jadi kalau bicara kans menang, saya pikir bagi saya ini 55-45 masih untuk MU. Tergantung Anda melihat siapa nantinya, dan wajar kalau dia diunggulkan di pasar taruhan. Kita akan nantikan nanti di babak final Liga Eropa. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita, dan Anda jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share kepada siapapun. Sampai jumpa, ciao.